Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang menu-menu yang tersedia dalam aplikasi SGDIS Desa. Dalam video sebelumnya telah kita bahas tentang menu entry survei desa. Kemudian kali ini kita akan lihat seperti apa di menu entry survei RT. Untuk melihatnya kita klik menu survei RT sebanyak 2 kali. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita lihat beberapa menu entrian yang harus kita lengkapi. Yang pertama ada lokasi, kemudian pengurus, kemudian ada lembaga ekonomi, kemudian industri, kemudian sarana ekonomi, kemudian fasilitas ekonomi, infrastruktur, lingkungan, bencana, mitigasi bencana, sarana pendidikan, kesehatan, kejadian luar biasa, agama _sosial budaya, kemudian lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, keamanan, tindak kejahatan, dan kegiatan warga. Semua ini nanti akan kita input satu persatu sesuai dengan menu utama ini. Yang pertama kita klik tentang lokasi. Maka akan muncul seperti ini, pom-pom yang akan hal-hal yang harus kita entry dalam menu lokasi ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengentry atau mengetik nomor RT dan RW-nya. Kemudian selanjutnya kita lengkapi mulai dari nama ketua RT, alamat, telepon, kemudian ada tipografi terluas wilayah RT sampai dengan semua hal-hal poin-poin ini harus kita lengkapi satu persatu. Kalau sudah selesai kita klik simpan, dan kalau sudah yakin betul maka kita klik upload. Selanjutnya setelah selesai kita beralih kepada menu pengurus. Di sini tadi tetap ini yang di atas, yang paling atas harus diisikan RT berapa, RW berapa. Kemudian jabatan pengurusnya sebagai ketua RW, sekretaris RW, bendahara RW, ketua RT, sekretaris RT, bendahara RT, diklik satu persatu. Mulai dari ketua RW, namanya siapa, nick-nya berapa, ketik nomor HP-nya, menjabat sejak tahun kapan. Kalau sudah selesai kita klik simpan. Kemudian untuk menambahkan jabatan yang lainnya kita klik baru. Kemudian kita isikan data-data seperti tadi. Setelah selesai semua kita klik simpan dan kita beralih ke menu lembaga ekonomi. Di sini kita lihat hal-hal yang harus kita inputkan atau kita entrykan dalam menu lembaga ekonomi ini adalah mulai dari agen pengerahan TKI ke luar negeri. Jumlah perusahaan berapa? Kemudian tata ruang industri di RW di tingkat RT, kemudian keberadaan pub, diskotik, tempat karaoke, ada atau tidak ada, kita klik atau kita ketik sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian pangkalan minyak tanah, keberadaan koperasi, kios sarana produksi petani atau nelayan, semuanya kita klik, kita input satu persatu secara lengkap. Kemudian setelah selesai semua kita simpan, dan kalau sudah yakin betul kita klik upload. Kemudian setelah selesai tersimpan, maka kita beralih ke menu industri, menu entrian industri. Di sini kita klik jenis industrinya seperti apa. Ada beberapa pilihan mulai dari industri barang dari kulit, kemudian sampai dengan industri lainnya. Nanti kita tuliskan di jenis industri, jumlah industri kecil rumah tangga, kemudian jumlah industri sedang besar, jumlah manajemen, jumlah pekerja. Semuanya diisi sesuai data di lapangan. Kemudian setelah selesai kita klik simpan.
Selanjutnya adalah kita beralih ke menu sarana ekonomi. Di sini kita lihat jenis sarana ekonomi yang terdapat di lingkungan RT. Kita lihat di sini kelompok pertokoan, jumlahnya berapa, kondisi bagaimana, kemudahan untuk mencapai lokasi, apakah sangat mudah, sulit, sangat sulit, tinggal dipilih. Selanjutnya kita klik simpan. Kemudian untuk menambahkan jenis sarana ekonomi lainnya, maka kita kita klik tombol baru, maka akan muncul seperti ini. Kita tinggal isikan kembali jumlah sarananya berapa, kemudian kondisinya baik atau bagaimana, kemudian kemudahan untuk mencapai sarana tersebut. Kalau sudah selesai semua, sarana perekonomian yang ada di lingkungan RT, maka kita klik simpan. Selanjutnya adalah menu entrian fasilitas ekonomi. Kalau tadi sarana ekonomi, sekarang fasilitas ekonomi. Di sini ada menu tinggal pilihan, apakah kredit usaha rakyat ada atau tidak, kredit ketahanan pangan ada atau tidak, kredit usaha kecil ada atau tidak. Semua diklik. Kalau sudah selesai, kita klik simpan dan upload. Kemudian menu infrastruktur. Di sini tentang penerangan jalan. Jadi tinggal dipilih nanti penerangan jalan, listrik diusahakan pemerintah, listrik diusahakan non pemerintah, non listrik atau tidak ada. Tinggal dipilih sesuai dengan kondisi di lingkungan RT. Kemudian prasarana transportasi antar RT. Bagaimana? Apakah darat dan air atau udara? Tinggal dipilih. Kemudian panjang jalan dalam satuan kilometer. Jalan aspal berapa kilometer, jalan berkeras atau kerikil batu berapa kilometer, jalan tanah, jalan papan di atas air, jalan setapak. Kemudian berlanjut ke jalan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Apakah sepanjang tahun kecuali saat tertentu selama musim kemarau atau tidak dapat dilalui sepanjang tahun. Semuanya kita inputkan atau entrikan sesuai dengan kondisi di lingkungan RT. Kemudian keberadaan angkutan umum. Apakah terdapat trayek tetap, trayek tidak tetap, atau tidak ada angkutan umum yang melewati lingkungan RT. Kemudian operasional angkutan umum apakah setiap hari, apakah tidak setiap hari. Tinggal kita pilih sesuai dengan kondisi. Kemudian jam operasi angkutan umumnya apa siang dan malam, apakah hanya siang hari. Tinggal kita pilih. Kemudian berlanjut kepada isian atau entrian tentang sinyal HP. Apa jumlah menara BTS? Kalau ada menara BTS, berapa jumlahnya? Tinggal diklikkan. Kemudian Telkomsel, tidak ada sinyal atau tidak ada sinyal internet, tinggal dipilih atau diklik sesuai dengan kondisi di lapangan. Setelah semua di entry sampai dengan jumlah lokasi pemukiman khusus, kemudian ada kos-kosan, asrama, semua telah terisi dengan sesuai data yang ada, maka kita klik simpan. Dan kalau sudah yakin betul, maka kita klik upload. Kemudian setelah selesai itu kita beralih ke menu lingkungan. Di sini kita lihat berbagai hal yang harus kita entry terkait dengan menu lingkungan atau hal-hal yang harus di-entry terkait dengan lingkungan. Kemudian kita lihat ada lahan sawah irigasi berapa hektar, lahan sawah non irigasi berapa hektar, kebun berapa hektar, huma atau ladang berapa hektar, tambak kalau ada berapa hektar. Semua kita isi dalam data-data ini sesuai dengan kondisi di lapangan. Setelah selesai semua, kita klik simpan, dan setelah yakin kita klik upload. Kemudian selanjutnya dalam entrian survei RT ini kita berlanjut ke menu atau menu entry.
bencana, terkait dengan bencana. Sini kejadian bencana ada atau tidak ada, banyaknya kejadian, diklik jumlahnya, apakah korban jiwanya ada atau tidak ada, tinggal diklik jumlah jiwanya, jumlah pengungsi diklik jumlah jiwanya, warga terdampak diklik jumlah jiwanya. Kalau tidak ada diklik 000, kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kita beralih ke menu mitigasi bencana. Di sini ada bencana alam. Kalau ada sistem peringatan dini tsunami, tinggal dipilih. Di sini ada beberapa pilihan, ada, tidak ada, gempa bumi, atau bukan wilayah potensi tsunami. Semuanya diisi data-data sampai ke yang terakhir, pembuatan perawatan normalisasi sungai, kanal, pari, drainase, waduk, dan lain-lain. Tinggal dipilih ada atau tidak ada. Kemudian kita klik simpan kalau sudah selesai, dan terakhir kita klik upload. Kemudian selanjutnya kita beralih ke menu entrian sarana pendidikan, atau sebelumnya ke menu mitigasi bencana sudah tadi. Kemudian sarana pendidikan. Sarana pendidikan ini mulai dari jenjang pendidikan, pos PAUD, namanya, pemiliknya, kondisi bangunannya, jumlah guru, sampai dengan jumlah pegawai. Kemudian kita klik simpan, dan untuk menambahkan jenjang pendidikan lainnya, kita klik sesuai jenjang pendidikannya, apakah tadi PAUD, sekarang ada TK, RA, atau BA. Kita klik, ininya dipilih, kemudian data-datanya diisikan kembali, nama, pemilik, kondisi bangunan, kita simpan. Kemudian selanjutnya kalau masih ada jenjang pendidikan lain, kita klik baru, dan kemudian kita isikan data-data seperti itu, dan yang terakhir kita simpan. Kemudian kita berlanjut ke menu entrian tentang kesehatan. Di sini sarana, apakah mulai dari sarana rumah sakit, kalau ada rumah sakit, kemudian rumah sakit bersalin, puskesmas, semua kita entry. Kita entry satu persatu. Kalau sudah selesai satu sarana, kalau masih ada sarana lainnya, setelah kita simpan, kita klik baru, dan kemudian kita entry lagi data-datanya. Yang terakhir kita simpan. Kemudian selanjutnya adalah menu kejadian luar biasa. Di sini beberapa jenis, ada pilihan muntaber, demam berdarah, campak, dan lain-lain. Kemudian kejadiannya ada atau tidak ada, tinggal dipilih. Muntaber tidak ada, umpamanya jumlah penderitanya berarti 0, jumlah meninggal 0. Kemudian kemudian kita simpan setelah tadi di entry, kita simpan. Kalau masih ada jenis kejadian luar biasa lain, maka tinggal kita klik tombol baru. Kemudian kita isikan lagi data-datanya, dan yang terakhir kita simpan. Kemudian kita beralih ke menu agama _sosial budaya. Di sini ada beberapa hal yang harus kita entry, mulai jumlah warga peserta jaminan sosial, jumlah warga peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, jumlah masjid, jumlah musola, dan jumlah sarana peribadatan lainnya, termasuk situs cagar budaya, keberadaan suku terasing, dan lain-lain. Semuanya kita entry satu persatu sampai lengkap. Kemudian terakhir kita simpan, lalu setelah yakin betul maka kita klik upload. Kemudian selanjutnya kita beralih ke menu lembaga keagamaan. Nah, di sini kita lihat ada nama lembaga keagamaan, kita entrykan sesuai yang ada di lingkungan RT kita. Kemudian jumlah pengurusnya berapa, jumlah anggotanya berapa, kemudian fasilitasnya ada, tidak ada berkondisi baik, ada rusak sedang, ada dengan rusak parah. Semuanya kita entrykan sesuai dengan
kondisi dan data yang kita miliki. Kemudian terakhir kita simpan. Kemudian kalau ada nama lembaga keagamaan yang lainnya, tinggal kita klik lagi. Kita klik dengan cara menambahkan, klik tombol baru, kemudian kita entrykan lagi data-data mulai nama, jumlah pengurus, jumlah anggota, dan fasilitas. Yang terakhir kita simpan. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada menu lembaga kemasyarakatan. Kita klik di menu lembaga kemasyarakatan atau menu entry lembaga kemasyarakatan. Di sini akan ada hampir sama dengan yang tadi. Di menu lembaga keagamaan sama, nanti namanya, jumlah kelompok, jumlah pengurus, jumlah anggota, fasilitas. Kita simpan. Kemudian kalau masih ada lagi lembaga kemasyarakatan lainnya, kita klik baru untuk menambahkan nama kelembagaan kemasyarakatan yang lain. Kemudian terakhir kita simpan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita beralih ke menu entrian keamanan. Di sini kita lihat ada jenisnya antar kelompok masyarakat. Nanti kalau ada antar kelompok masyarakat, penyebab utamanya apa, harta, kekuasaan, asrama, ideologi, dan lain-lain, kita pilih. Kemudian apakah ada jumlah korban luka, kemudian jumlah tewas, penyelesaiannya. Tinggal kita pilih ya semuanya, ya sebagian, atau tidak. Pihak pendamai sudah ada pilihannya, kita pilih tidak ada, atau aparat keamanan, aparat pemerintah, desa, sampai tokoh agama, dan lainnya. Kita pilih salah satu sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang terakhir kita simpan, dan kalau masih ada kejadian perkelahian massal setahun terakhir yang masih ada jenisnya, kita klik baru, tambah baru tadi sesuai dengan jenisnya. Tadi kalau jenisnya antar kelompok masyarakat, sekarang umpamanya antar kelompok masyarakat antar desa. Tinggal kita klik, kemudian penyebabnya apa, data-data lainnya tinggal kita lengkapi. Yang terakhir kita klik simpan. Kemudian selanjutnya adalah menu entry tindak kejahatan. Di sini tindak kejahatan yang terjadi di desa selama setahun terakhir. Ini khususnya yang terjadi di lingkungan RT RW sesuai dengan RT RW yang kita pilih. Kemudian jenis kejahatannya apa? Mulai dari pencurian dengan kekerasan, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembakaran, dan lain sebagainya. Tinggal kita pilih, kemudian jumlah kasusnya berapa, jumlah selesai kasus yang ditangani berapa, jumlah kasus tidak selesai ditangani berapa. Kita simpan. Dan untuk menambahkan jenis kejahatan lain, kita klik tombol baru dan kita isikan data-data seperti tadi. Sampai seterusnya berbagai tindak jenis kejahatan yang selama setahun terakhir terjadi di lingkungan RT. Gitu. Kemudian yang terakhir kita simpan. Selanjutnya adalah menu entry kegiatan warga. Ini menu terakhir dari entry survei RT. Jadi di sini kegiatan warga untuk menjaga keamanan lingkungan selama setahun terakhir. Di sini beberapa hal harus kita entry, yaitu jumlah kegiatan pembangunan, pemeliharaan pos keamanan lingkungan. Jumlahnya berapa, kita isikan dengan angka. Kemudian selanjutnya jumlah kegiatan pembentukan garis miring pengaturan regu keamanan, kita isikan dengan jumlahnya dengan angka. Sampai semua data-data yang tersedia di sini kita isi lengkap satu persatu. Kemudian terakhir kalau sudah lengkap kita klik simpan, dan ketika sudah yakin betul kita klik upload. Maka untuk entry survei RT ini dapat kita lengkapi semuanya. Mulai lokasi, pengurus, lembaga ekonomi, dan semua menu-menu entry ini kita lengkapi satu persatu. Demikian pembahasan kita untuk entry atau hal-hal yang harus di-entry dalam
menu entry survei RT di aplikasi OSGDIS Desa ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat sendiri di aplikasi ini. Kita kita buka satu persatu, mana yang harus dilengkapi, tinggal dilengkapi saja seperti itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu tentang menu entry survei keluarga. Survei keluarga dan selanjutnya itu survei individu. Insya Allah kita akan bahas satu persatu secara ringkas dan cepat. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.